Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ikhlas yang insyaallah dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, tiada kata yang paling pantas kita ucapkan selain menghaturkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Izzati wa Rabbul Ghafur, atas segala nikmat yang Ia telah berikan kepada kita, terkhususnya nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Karena sebagaimana dalam sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, ni'matani maghbunun fihi makatsirun minan nas. Ada dua kenikmatan yang manusia sering lalai kepadanya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Salawat dan taslim tidak lupa kita curahkan kepada Khatamul Anbiya, penutup para nabi, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang memperjuangkan agama Islam hingga ke titik darah penghabisan, sehingga pada kehidupan yang sekarang ini kita dapat merasakan yang namanya hidup dalam kedamaian. Sahabat ikhlas yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan yang penuh dengan berkah ini, saya akan membawakan ceramah singkat yang berjudul 3 amalan yang tidak pernah terputus. Sebagaimana dalam sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang artinya, apabila telah mati anak cucu Adam, maka terputus pula lah amal yang mengalir kepadanya, kecuali 3 hal, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Sahabat ikhlas yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini hanya merupakan tempat singgah bagi kita semua. Tempat di mana kita harus mengumpulkan amalan sebanyak-banyaknya. Berbicara masalah amal itu sendiri, amal itu terbagi menjadi 2, yaitu amal munqati dan amal jariah. Amal munqati adalah amal yang terputus, yakni amalan yang apabila dilakukan oleh seseorang, pahalanya akan mengalir kepadanya. Akan tetapi apabila amalan tersebut sudah tidak dilakukan lagi, maka terputus pula lah amal yang mengalir kepadanya. Dan yang kedua adalah amal jariah. Amal jariah adalah amal yang tidak terputus, yakni amalan yang apabila dilakukan oleh seseorang, pahalanya akan terus mengalir kepadanya. Meskipun ia telah wafat, meskipun ia telah berada di liang lahat, pahalanya akan terus mengalir kepadanya. Sahabat ikhlas yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan yang penuh dengan berkah ini, saya akan membahas yaitu amal jariah, sebagaimana yang dalam sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah saya sebutkan di awal. Yang pertama adalah sedekah jariah. Sedekah jariah adalah sedekah yang kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seperti pada pembangunan sekolah, pembangunan masjid, jalanan, dan fasilitas-fasilitas umum yang lainnya. Selama fasilitas-fasilitas tersebut masih digunakan oleh masyarakat, meskipun kita telah wafat, meskipun kita telah berada di liang lahat, pahalanya akan terus mengalir kepada kita semua. Dan yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana
dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Asr yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Nasihat menasihatilah dalam kebaikan dan nasihat menasihatilah dalam kesabaran. Sahabat ikhlas yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang berbunyi, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Yang artinya, sebaik-baik orang dari kalian yakni yang belajar Al-Qur'an dan orang yang mengajarkan. Dari hadis ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa pentingnya ilmu dalam kehidupan kita. Sehingga dalam suatu riwayat Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, saya rela menjadi hamba sahayanya bagi orang-orang yang mengajarkan saya satu huruf. Telah jelaslah bagi kita semua bahwa pentingnya menuntut ilmu dalam kehidupan kita. Sahabat ikhlas yang insya Allah dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita saling nasihat menasihati meskipun satu huruf saja. Insya Allah pahalanya akan mengalir kepada kita sebagai amal jariah. Selama ilmu yang kita berikan kepada orang lain itu masih dihamalkan. Sahabat ikhlas yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah anak soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Anak merupakan anugerah sekaligus cobaan bagi kedua orang tuanya. Oleh karena itu, saya mengajak kepada diri saya sendiri maupun kepada hadirin sekalian, agar marilah kita senantiasa mendoakan kedua orang tua kita, senantiasa memuliakan kedua orang tua kita, baik yang masih hidup meskipun yang telah wafat. Sahabat ikhlas yang insya Allah dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wakhfis lahuma janahu zillu minar rahmati wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani sagira. Yang artinya, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, ampunilah keduanya sebagaimana mereka telah mendidikku di waktu aku kecil. Sahabat ikhlas yang Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulan dari ceramah singkat saya pada kesempatan kali ini, yaitu apabila kita menginginkan amalan-amalan di dunia ini yang tidak terputus meskipun kita telah wafat, maka haruslah kita melakukan 3 hal ini. Yang pertama adalah sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada salahnya itu datangnya dari diri saya sendiri sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari kesalahan. Wallahu muwaffiq ila tariqil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.